protect that puppy with your life. It's loaded. Let's barbecue this motherfucker. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Kerasati. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film The Interview. Film yang menceritakan tentang seorang presenter talk show yang bernama Dave yang membongkar kediktatoran pemimpin Korea Utara dalam wawancaranya. Sebagai Dave sendiri dibintangin sama James Franco. Dia memiliki rekan kerja sekaligus sahabat yang bernama Aaron yang dibintangin sama Seth Rogen yang sekaligus sutradara di film ini. Dan gak lupa juga sebagai sang diktator yang dimainin sama Randall Park. Baik, gak usah lama-lama, mending kita langsung simak aja ya guys alur cerita dari film The Interview. Diawali dengan Dave di acara talk show-nya yang bernama Skylar Tonight, di mana dia sedang mewawancarai seorang rapper terkenal, Eminem. Di tengah wawancaranya ini, Eminem mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Dalam wawancara ini, dirinya mengungkapkan kalau dia adalah seorang gay. Tentu saja semua orang terkejut dengan pernyataan Eminem ini, sehingga membuat rating acara pun meroket dan kembali membuat kesuksesan untuk acara Skylar Tonight. Dave dan teman-teman yang lainnya memberikan kejutan buat Aaron karena acara mereka sudah mencapai 1000 episode. Lalu Aaron bertemu dengan teman lamanya dan dia mengatakan acara Aaron memang luar biasa, namun cuman acara hiburan yang tidak berbobot sama sekali. Di kantor, Dave membawakan berita bagus buat Aaron bahwa pemimpin Korea Utara sangat menyukai acara mereka. Dave mengatakan di sini mereka bisa langsung mewawancari sang diktator dan akan membuat acara mereka menjadi sangat luar biasa. Aaron yang dalam perjalanan pulang pun mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal dan memintanya melakukan pertemuan di dekat perbatasan Cina. Aaron pun memutuskan untuk pergi sendiri tanpa ditemani siapapun. Setelah berputar ke sana kemari, dia pun akhirnya sampai di tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Setelah lama menunggu sampai ketiduran, Aaron pun terkejut dengan kedatangan sebuah helikopter yang membawa tentara Korea Utara dan utusan langsung dari presiden mereka yang bernama Suk. Dia merupakan seorang wanita. Wanita ini pun langsung membuat Aaron jatuh cinta pada pandangan pertama. Suk menyampaikan bahwa pemimpin mereka ingin mengadakan wawancara dengan Dave Skylar. Lalu Aaron pun ditinggal sendirian di antah berantah. Scene berpindah ke kantor, dan Aaron menceritakan apa yang dialaminya. Dave pun memujuk Aaron dan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi mereka. Dalam tayangan Skylar, Dave menyampaikan bahwa dalam waktu 3 minggu ke depan mereka akan melakukan interview dengan pemimpin Korea Utara. Hal ini membuat semua orang meremehkan kapabilitas mereka. Tanpa memikirkan ucapan orang lain, mereka pun bersenang-senang sepanjang malam. Keesokan harinya, dalam keadaan setengah sadar, mereka kedatangan 2 orang anggota CIA dan menyuruh mereka untuk dapat menghabisi sang diktator. Tentu saja, Dave dan Aaron terkejut dengan hal ini. Berpindah ke markas besar CIA, mereka menyusun strategi bagaimana misinya bisa berhasil dengan menggunakan racun yang ditempel di tangan dan masuk ke dalam pori-pori, yang akan berefek dalam waktu 12 jam setelah terpapar racun tersebut. Namun Dave mengatakan aksi mereka tidak keren sama sekali dan malah ingin beraksi secara luar biasa. Dan tentu saja pendapat ini ditolak mentah-mentah oleh CIA. Dave dan Aaron pun diperkenalkan dengan racun yang dimaksud oleh CIA. Mereka melakukan simulasi bagaimana cara memasang dan menggunakan racun tersebut. Lalu, mereka melakukan simulasi agar racun tersebut bisa sukses sampai ke tangan Kim Jong-un. Saat akan bersalaman, Dave pun bersin dan memegang wajahnya, sehingga simulasi ini pun gagal. CIA memberikan Aaron dan Dave peralatan canggih mereka untuk mendukung kelancaran misi ini. Saat akan berangkat, Dave malah mengganti tas dari CIA dengan tas biasa miliknya karena modelnya lebih menarik, dan mereka pun akhirnya berangkat ke Korea Utara.
Sesampainya di Korea Utara, mereka disambut dengan meriah oleh warga Korea Utara. Bahkan sampai ada tari penyambutannya juga. Dalam perjalanan menuju kediaman sang diktator, mereka melihat anak kecil gemuk yang sedang makan di depan toko buah. Dan Korea Utara terlihat berbeda dari apa yang digambarkan orang-orang. Dave dan Eren pun sampai di kediaman Kim Jong-un. Istananya terlihat sangat mewah dan luar biasa. Di dalam istana pun dilakukan pengecekan terakhir, dan para penjaga yang menggeledah semua bawaan Dave dan Eren menemukan racun yang mereka bawa, yang disimpan dalam bungkus permen karet. Penjaga yang satu ini pun memakan racun tersebut untuk membuktikannya. Mereka lalu diantar ke kamarnya setelah lolos dari inspeksi tadi. Setelah mencek kamar, mereka mengatakan bahwa racun satu-satunya sudah tidak ada. Para agen CIA pun panik dan mencoba membuat kembali racun tersebut di markas besar mereka. Racun baru ini pun dikemas dan dikirim dengan menggunakan pesawat drone kecil ke Korea Utara. Saat paket mendekati tempat mereka, Eren ditugaskan untuk mengambil paket yang akan dijatuhkan dekat kamar mereka. Eren menyelinap keluar agar tidak ketahuan oleh para penjaga. Saat menunggu paket yang sudah diluncurkan, mereka dikejutkan dengan kedatangan seekor harimau yang mendekati Eren dan bersiap menerkamnya. Eren yang ketakutan mencoba lari dan dikejar sama si harimau ini. Namun saat si harimau menerkam Eren, paket yang sudah diluncurkan tadi mendarat tepat di atas kepala si harimau. Hal ini pun membuat para penjaga mulai berdatangan, dan Eren harus menyembunyikan paket tersebut di dalam anusnya. Para penjaga menangkap Eren dan menggeledah isi kamar mereka. Sampai mereka harus membuka semua baju Eren, namun tetap tidak menemukan apa-apa. Saat penjaga pergi, Eren mengeluarkan dan mencuci paket yang tadi ada di dalam anusnya. CIA mengirimkan 2 buah racun untuk berjaga-jaga, dan Eren menyimpan salah satunya. Malam itu juga kamar mereka didatangi sama Kim Jong-un dan memberikan hadiah kepada Dave. Dia mengatakan kalau dirinya adalah penggemar berat acara talk show yang dibawakan oleh Dave. Di pagi hari, Kim mengajak Dave untuk berjalan-jalan dan ngobrol santai. Kim pun memperlihatkan koleksi mobil mewah miliknya kepada Dave, dan bahkan ada sebuah tank. Saat mereka mengendarai tank ini, Dave tanpa sengaja memencet tombol pemutar musik, dan lagu Fireworks dari Katy Perry diputar tanpa sengaja, sehingga ketahuan lagu Katy Perry ini adalah lagu favorit sang diktator. Mereka pun akhirnya bersenang-senang pakai tank ini. Scene berpindah kepada Suk yang menunjukkan ruang kontrol kepada Eren untuk talk show mereka nanti. Kita balik lagi sama Dave dan Kim yang sedang bergembira dan curhat tentang pengalaman mereka masing-masing. Dan tidak lupa juga, Kim sudah nyiapin kejutan buat Dave yang membuat mereka semakin bersenang-senang seharian. Saat kembali ke kamar, Dave mengatakan kepada Eren kalau Kim Jong-un adalah orang yang luar biasa dan berbeda dari apa yang diberitakan selama ini. Para penjaga datang dan mengundang mereka ke acara yang sudah disiapkan sang presiden. Dalam acara ini terlihat semua menonton dengan seksama, namun tidak dengan Eren. Dia menyadari kalau racun yang dicicipi penjaga tadi mulai menunjukkan efeknya. Si penjaga yang tidak enak badan ini sampai muntah dan jatuh ke lantai yang membuat semua orang panik. Penjaga lain yang berniat menolong malah tertembak kepalanya sama pistol penjaga yang kolaps tadi. Dan akhirnya semua orang di ruangan tersebut pun menangis mengikuti pemimpin mereka. Scene lalu berpindah ketika Eren dan Dave sedang ngobrol. Dave mengatakan dia tidak ingin melanjutkan misi karena kasihan dengan Kim. Mereka pun berdua bertengkar dan Dave membuang racun yang disiapkan untuknya agar misi ini menjadi gagal. Kemudian mereka kedatangan seorang penjaga yang meminta mereka beristirahat. Kim mengunjungi kamar Dave dan Eren untuk meminta maaf atas kejadian tadi.
Namun Eren yang masih menyimpan racun terakhir mengajak Kim untuk bersalaman agar misi bisa segera selesai. Dave yang menyadari hal ini menghentikan tujuan Eren agar mereka tidak jadi bersalaman dan membunuh Kim. Saat Eren ingin melepaskan racun yang ada di tangannya, tiba-tiba dia kedatangan seorang tamu. Ternyata yang datang adalah Suk. Dia datang untuk membahas teknis acara talk show besok. Saat mereka sedang berbicara, tanpa disadari mereka berdua ternyata saling jatuh cinta. Bukannya membahas teknis talk show buat besok, mereka malah mau mantap-mantap nih guys. Kim yang bersama Dave ternyata mengajaknya untuk ikut rapat bersama orang-orang kepercayaan Kim. Kim yang sedang kesal karena kejadian tadi mulai kehilangan kontrol. Dia malah memaki-maki dan murka atas apa yang dia alami. Dan dia ingin menunjukkan kepada dunia siapa dia sebenarnya. Dave yang berada di sana melihat Kim yang dia kenal ternyata sangat berbeda. Dave yang merasa tidak enak pun keluar dari tempat rapat. Dia berjalan sendiri menikmati sunyinya malam. Lalu dia melihat toko buah yang pernah dilaluinya saat baru sampai kemarin. Saat memasukinya, dia menyadari ternyata semuanya hanyalah gambar. Buah-buahan yang ada di sana pun ternyata semuanya palsu dan terbuat dari plastik. Dave pun merasa sudah tertipu mentah-mentah. Dia pun menyadari kalau semua yang dikatakan Kim kepadanya adalah kebohongan belaka. Kembali sama Eren dan Suk yang gak jadi mantap-mantap karena Dave tiba-tiba datang yang membuat Suk harus segera bersembunyi. Dave yang marah karena sudah tertipu mengatakan ingin membunuh Kim. Hal ini tentu saja terdengar oleh Suk. Yang dimana ternyata Suk juga ingin menjatuhkan Kim. Suk pun memberi mereka peralatan tempur agar bisa menjalankan misi yang sudah direncanakan. Dave pun bersiap-siap dengan gayanya untuk melakukan interview bersama Kim. Gak lupa juga nih guys, Kimnya juga bersiap-siap untuk terlihat di hadapan semua orang yang menonton acara Skylord Tonight. Dave dan Kim pun bertemu di ruangan interview. Kim pun memberikan Dave seekor anak anjing sebagai hadiah. Dan acara Skylord Tonight pun dimulai. Semua orang pun bersiap menonton acara yang sudah ditunggu-tunggu ini. Dari orang biasa, para tentara, bahkan pejabat-pejabat kepercayaan Kim juga menonton. Saat interview ini berlangsung, Kim hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan Dave yang memang sudah direncanakan sebelumnya agar Kim bisa terlihat baik di mata semua orang yang menonton. Hal ini membuat semua orang menganggap acara ini hanyalah kebodohan belaka dan tidak berguna sama sekali dan sia-sia saja. Dave pun akhirnya menanyakan pertanyaan di luar dugaan Kim, yaitu pertanyaan yang memojokkan dirinya. Tentu saja semua orang menunggu tanggapan Kim atas pertanyaan Dave tadi. Suk mengatakan kepada anggota Kim di ruang kontrol kalau ini hanyalah bagian dari acara. Semua orang pun masih menunggu jawaban Kim atas pertanyaan tadi. Anggota Kim di ruang kontrol pun bermaksud mematikan siaran, namun dihalangi sama Suk dan Eren. Para pejabat kepercayaan Kim yang geram menyuruh anggotanya untuk segera menggerebek ruang kontrol wawancara. Salah satu jari Eren terputus digigit orang di ruang kontrol yang ingin memutuskan siaran. Pasukan Kim mencoba mendobrak ruang kontrol. Sementara di dalam ruangan masih terjadi kekacauan. Eren pun membalas dendam dengan menggigit sampai putus jari tukang kontrol tadi. Saat berhasil mengatasi kekacauan di ruang kontrol, Suk pun mengeluarkan senjata terbaiknya untuk menghabisi semua tentara yang mencoba masuk sampai tidak ada satupun tersisa. Semua orang yang menonton melihat sosok asli Kim yang mulai mencaci dan mengolok Dave karena dia dan acaranya tidak berkualitas sama sekali. Namun Dave berhasil menyentuh perasaan Kim dan membuatnya menangis sedih, bahkan sampai menyanyikan lagu Fireworks kesukaan Kim. Hal ini tentu saja membuat penduduk Korea Utara menyadari kebohongan Kim selama ini. Emosi Kim yang sudah mulai tidak stabil membuatnya ingin menghabisi Dave.
Kim mengeluarkan pistol yang dibawanya dan menembak Dave tepat di bagian dada, sehingga membuat semua orang terdiam dan Kim segera meninggalkan ruangan wawancara tadi. Namun saat semua orang terdiam, Dave ternyata masih hidup karena dia menggunakan rompi anti peluru yang diberikan oleh Suk tadi ketika mereka sedang bersiap-siap. Dan Dave pun menutup acara talk show-nya dengan sangat keren. Mereka bertiga pun melarikan diri. Kim mendapatkan kabar kalau Dave ternyata masih hidup, dan tentu saja dia merasa sangat marah. Di luar kediaman Kim, mereka bertiga sudah ditunggu pasukan tentara Kim. Namun Dave memiliki ide untuk membawa tank milik Kim, lalu menghabisi semua pasukan yang mengejar mereka dengan sangat mudah. Kim berniat meluncurkan semua nuklir miliknya dan memburu Dave dengan helikopter. Kim benar-benar sudah sangat kesal dan marah. Dia bermaksud ingin menghabisi semua orang dan memulai perang. Namun saat Kim bermaksud meluncurkan semua nuklirnya, Dave pun menembak helikopter Kim tepat sasaran, di mana hal ini membuat Kim tewas seketika. Hal ini pun membuat peluncuran nuklir gagal dilakukan dan membuat semua orang merasa lega. Dave dan Eren kabur melewati terowongan yang menembus sampai ke perbatasan Korea Utara. Mereka pun menempuh perjalanan yang cukup jauh. Namun saat sampai mereka malah disergap oleh sekelompok tentara yang ternyata merupakan aliansi mereka. Dave dan Eren pun langsung diantar untuk segera meninggalkan Korea Utara. Mereka langsung disambut sekembalinya ke Amerika. Suk ditunjuk untuk menjadi pemimpin Korea Utara, dan Dave menulis buku tentang pengalamannya selama di Korea Utara. Dan film pun selesai. Oke, itu aja alur cerita dari film The Interview. Semoga semuanya terhibur ya guys. Jangan lupa simak video-video lainnya di channel ini. Jangan lupa juga like dan subscribe kita ya. Semoga semuanya sehat selalu dan ciao ciao.